Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Lahul mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Peserta bahasa Arab Al-Quran, kita mempraktekkan bahasa pola 1 sampai 16 yang akan kita praktekkan dari bacaan sholat mulai takbir sampai salam. Nah, dari takbir sudah, doa iftitah sudah, Al-Fatihah sudah. Nah, sekarang kita ambil contoh kepada ayat pendek. Misalnya kita membaca surah Al-Asr. Nah, coba kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau dalam salat tentu setelah membaca Fatihah. A'udzu tetap boleh dibaca tapi di dalam hati. Wal asri. Nah, ini ya, apa bacaannya? Wal asri. Nah, wal asri. Terus innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Jadi begitu membacanya. Kalau pakai lagu boleh, pakai dengan suara, tentu dianjurkan suara dengan lembut, dengan bagus ya. Wal asri. Nah, sekarang kita bahas dulu wa di sini. Dulu pelajaran yang ke-16 ini adalah namanya waw ataf. Tapi kalau ini bagaimana kira-kira? Bisa nggak waw ataf ini? Nah, bukan ya. Sebab mau diatapkan kemana? Nah, ini artinya pun berbeda. Kalau yang meragukan itu antara waw yang lain, kadang-kadang masih diartikan dan. Nah, kalau ini artinya demi. Nah, lalu waw apa ini? Waw huruf sumpah. Waw kasam. Ya, jadi waw kasam. Kasam itu arti sumpah. Ya, jadi waw kasam. Wawul kasmi, ya. Wawu, begitu ya. Wawu, begini. Sebenarnya kan bisa al-wawu, tapi karena dia mau disandarkan, wawul kasmi, ya, begitu. Wawul kasmi, ya, kasmi, kasam. Jadi waw huruf kasam. Kasam adalah masdar dari kasama. Kalau aksam bersumpah artinya. Nah, jadi waw kasam ini huruf-huruf sumpah, ya, huruf-huruf sumpah, yaitu sebanyak 3 ya. Bisa disambilkan. Apa itu huruf sumpah? Pertama waw. Yang kedua waw. Yang kedua adalah bukan waw, ba. Ba. Ya. Billah sama. Sesudah ba adalah ta. Gitu aja. Jadi waw, ba, ta. Kalau masuk dia misalnya ke al-asri ini, maka dia dipakai seperti ini. Wal asri sudah. Kalau dengan masa, bersumpahlah begini caranya. Bil as. Bil as. Salah ya nulis. Tulisannya bil as. Pakai ini ri. Ini ke bawah barisnya. Ini ke bawah barisnya. Bil asri. Artinya bukan dengan.
demi semua. Itu maka yang satu lagi misalnya dipakai lagi sumpahnya ta, jadi tal asri. Nah, jadi dipakai ta seperti ini, tal asri, tapi nggak lazim dipakai. Yang biasanya dipakai adalah ini, yang biasanya dipakai adalah wallahi. Nah, itu ketiga-tiganya tuh. Wallahi, billahi, nah itu yang sering dipakai. Jadi yang sering dipakai adalah wallahi, nah, terus wallahi, terus dipakai lagi ya billahi, nah, ya billahi, terus satu lagi tallahi, ya, nah, seperti ini. Jadi ini ke bawah barisnya semua. Jadi billahi. Nah, di sini kan. Nah, billahi, wallahi, billahi, nah, billahi, tallahi. Nah, itu. Jadi ini adalah namanya waw sumpah. Huruf qasam namanya. Huruf qasam itu 3, waw, terus ba, ba, kemudian satu lagi ta. Nah, itu seperti ini. Ya, waw, ba, ta. Artinya sama itu semua. Demi Allah. Demi Allah. Tapi kenapa tuh dipilih wow? Ya enggak, memang sudah ada ketentuan. Jadi nanti kalau bertemu seperti ini baris bawah jangan disebut waw atap, adalah waw sumpah namanya. Nah, jadi ini maka ke bawah barisnya akibat daripada waw sumpah. Jadi waw sumpah ini sama seperti huruf jar. Ini kan sama dengan bi, ta yang tidak ada. Jadi ini wal asri, demi masa. Nah, kalau asri adalah kata benda, kata kerja, atau fi'il, atau huruf. Nah, isim atau kata benda ya. Nah, cuma kalau belajar dari ulumul Quran, kenapa pakai waw sumpah? Nah, berarti ada hal yang sangat penting. Sangat penting untuk dipikirkan, untuk diresapi, untuk diamalkan, untuk direnungkan dan diamalkan. Itu makanya Allah bersumpah berarti ada hal yang sangat penting. Nah, kalau kita bersumpah biasanya kan pakai nama Allah. Nah, tapi kalau Allah bersumpah dia menggunakan ciptaannya, menggunakan makhluknya. Nah, demi masa katanya. Jadi dia tidak bersumpah wallah pula demi Allah. Nah, jadi kalau bersumpah demi Allah berarti menguatkan bahwa kita berani disumpah, berarti benar. Nah, gitu. Kalau Allah bersumpah dengan dengan makhluknya, bukan berarti dia pula benar, enggak begitu. Berarti ada hal yang pentingnya, itu bedanya. Jadi Allah bersumpah dengan ciptaannya banyak. Wadduha, wal laili, wal asri, wattini, wazzaituni, banyak. Ya. Nah, jadi di sini demi masa. Berarti cobalah kalau kita renung-renungkan ya masa. Jadi asri ini diartikan masa atau diartikan sebagian hasil perasan. Itu makanya di bahasa Inggris dipakai mixer. Mixer kan alat memeras. Iya, alat mixer kan sudah diperas. Jadi itu makanya ada mengatakan waktu asar. Jadi waktu asar pun sudah habis memeras keringat. Jadi maksudnya itu makanya didekatkan bagaimana hebatnya pun orang menggunakan waktu, menggunakan tenaga. Nah, makanya asar ini adalah masa atau waktu yang perlu didalami. Kita ini sebenarnya kan di dalam lingkaran masa.
Coba kalau didalami misalnya, berapa lama kita menggunakan masa? Ya hanya sebentar. Dan kita akan habis ditelan masa, tapi bukan habis percuma. Berarti ada masanya. Itu maka di sini wal asri, ya, demi masa. Terus kalau dibaca ini lagi, coba apa bacaan sampai ke sini, satu ayat ini lagi. Innal insana lafi khusrin. Tapi bisa bacanya innal insana lafi khusr. Tapi kalau mau dinyanyikan boleh ya. Innal insana lafi khusr. Jadi inna. Nah, masih ingat pelajaran inna? Coba berkomentar ya. Masuk ke dalam Pola subjek predikat. Jadi ada subjek predikat atau mubtada khabar. Jadi biasanya inna dan saudaranya itu begitu masuknya itu. Kana pun dan saudaranya begitu juga. Kalau menurut sebelum dimasuki oleh inna, biasanya mubtadanya itu kan baris depan kalau satu. Atau marfu lah begitu. Tapi kalau sudah dimasuki inna, bertukar menjadi baris di atas, mansub. Itu maka disebutkan dia amil nawasih, merusak susunan acara orang. Jadi dibaca di sini innal insana lafi khusrin. Kalau sekiranya tidak ada inna ini bagaimana coba? Ya. Ya, lafi khusrin. Ini sebenarnya penegasnya dua. Inna ini memang kata khusus masuk subjek dan predikat. Ya, ini penegas juga ini lainnya. Jangan lupa. Bukan. Dia adalah namanya la ta'kid atau penegas juga ini. Untuk menguatkan. Jadi ini pun sebenarnya artinya menguatkan, ini pun menguatkan. Jadi innal insana sesungguhnya manusia itu kata Allah sungguh, ini sungguh artinya lagi. Sesungguhnya manusia itu sungguh pada khusrin kerugian. Huruf jar. Dia memang pakai ya dia. Ataupun tidak pun pakai ya, tapi tetap tulisannya ada ya. Ya, jadi tidak bisa aja. Jadi huruf jar. Jadi innal insana lafi khusrin. Nah, jadi kalau pakai ayat ini kita sholat, ya nggak apa-apa. Innal insana lafi khusrin. Jadi ini pokok kalimatnya nih. Mana isim inna? Begitu caranya. Mana isim inna atau muftada inna? Begitu. Insanu. Mana khabar inna? La fi khusrin. La fi khusrin ini la penegas juga. Fi huruf jar. Khusrin yang dijarkan. Cobalah kita renung-renungkan ini. Sesungguhnya kata Allah, manusia itu atau manusia ini, pokoknya manusia, ya sesungguhnya. Ini sungguh. Sesungguhnya manusia itu sungguh dalam atau pada kerugian. Ini kan belum selesai kalimatnya kemarin. Itu makanya Allah bersumpah demi masa. Penting sekali kamu pelajari bahwa kamu adalah beredar di dalam masa. Itu makanya orang Arab membuat al-waqtu kasaif. Waktu itu seperti pedang. Karena orang Arab ini mungkin main pedang terus. Dibawakannya ke pedang, disamakannya pedang. Apabila kamu tidak memotongkannya, maka ya dia akan memotong kamu. Itu makanya pedang itu kalau nggak pandai menggunakannya pasti menebas batang leher. Jadi waktu begitu juga. Itu makanya jangan ada waktu buang percuma.
Maka disebutkan dalam Islam, min husnil islami tarkuhu ma la ya'nihi. Kata Rasulullah itu. Jadi sebaik-baik orang muslim adalah meninggalkan pekerjaan yang tidak bermanfaat. Maksudnya tidak bermanfaat di sisi Allah dan manusia. Karena ada orang bilang, ada juga manfaatnya, tapi kan hura-hura saja. Jadi min husnil Islam tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baik bahagian Islam itu adalah meninggalkan yang tidak bermanfaat. Itu makanya kalau kita renungkan dalam-dalam ini, dan saya ingat ada tulisan pendapat Imam Syafi'i, andai kata ini saja dipahami dalam surat Al-Asri ini, wah sudah lengkap rasanya katanya. Gitu. Jadi sesungguhnya manusia itu sungguh dalam kerugian. Baru di sini di belakang disebut illa. Ini belum belajar. Ini exceptionally, ya kecuali. Ini belum belajar ya, istisna namanya. Belajar pengecualian. Kecuali, berarti kecualinya bagaimana? Kecuali tidak merugi. Kalau yang lain merugi semua. Oh enggak percaya saya Pak, ya silahkanlah, cobalah berenung-renung lama-lama. Sekaya apapun orang, setinggi apapun ilmunya, sesibuk apapun dia, semiskin apapun, semenderita apapun, semuanya merugi. Maksudnya merugi itu jatuh ke hal yang tidak baik. Jadi kalau ada orang berpendapat nanti, saya tidak merugi, sudah puas hidup saya, menikmati segalanya, oke, nggak apa-apa. Tapi kan habis itu mati. Yang si melarat pun mati pula. Lalu mau dibanggakan kemana yang si puas-puasnya dibanggakan, yang si melarat kemana pula penderitaan diceritakan, sama-sama habis. Jadi nggak apa. Malah kita ini kalau nggak ditulis sejarah, kalau tidak dibuat, nggak tahu orang entah kapan kita ada, entah enggak. Ya kita ini sudah entah generasi keberapa. Jadi itu makanya manusia itu kata Allah sungguh di dalam merugi. Waktu ini makanya ingat ya, jangan ada waktu terbuang percuma. Banyak hadis-hadisnya itu. Maghbun bihima kasirum minan nas, kata Rasulullah. Maghbun itu artinya hilang, gaib, pada dua hal. Bihima, pada keduanya kebanyakan manusia tenggelam. Pertama disebutkan waktu sehat, yang kedua waktu luang, waktu lapang. Jadi illa kecuali di sini. Jadi kecuali belum belajar pengecualian. Baru di sini allazina pun belum belajar yang dikecualikannya itu dari ini. Jadi sesungguhnya manusia pokoknya seluruh manusia bahasa yang pertama dalam merugi, kecuali manusia-manusia, kan begitu jadi. Orang-orang yang baru ini wajib tahu ini bentuk apa ini? Amanu ya, amanu. Kalau alazina isim mausul kata penghubung belum dipelajari. Ini amanu. Coba amanu ini bentuk apa? Coba mulai berdalam-dalam. Apa bentuk amanu? Ya fi'il madi. Ya fi'il madi. Kalau fi'il madi itu kan ditekan ya di hamzahnya ini dikasih panjang ini. 3 huruf atau 4 huruf? 4. Nah, coba dibuat 14 coba. Amana. Amanu. Itu dia. Amana, amanu. Kalau yang perempuan? Amanat. Amanata. Amata. Tomana. Amanna. Amanna. Kan berarti nun di belakang. Nun aslinya satu, nun banyak perempuan satu. Coba yang pakai engkau. Amantuma. Amantum. Kalau yang perempuan engkaunya? Amanti. Amantuma. Amantunna. Nah, kalau aku?
Ya, itu makanya aku telah beriman. Amantu. Amantu billah. Ya, amantu billah, malah pakai huruf jar ya. Amantu billahi, ya, Rabbah itu menjadi hal. Nah, satu kalau nahnu apa? Aman. Aman. Nah, dibedakan dengan perempuan yang banyak tadi. Ya, kalau perempuan yang banyak kan amanna, pendek. Kalau di sini aman. Amanna. Ya, amanna. Kalau tidak dipanjangkan apa bacaannya? Amanah. Ya. Aman. Kalau amanah maksudnya aman. Nah, tapi kalau amanah beriman. Nah, jadi dengan ditambah satu huruf melompat dia. Nah, itu makanya sudah dipelajari itu ada yang tambah satu huruf, ada caranya ditambah berutup huruf yang sama, ada digandakan. Itu makanya kalau orang yang sudah beriman terbawa aman. Inilah. Jadi kalau itu yang maksud sebagian ustadz itu, kalau sudah beriman mestinya aman. Tapi apa kenyataannya? Ada juga yang sudah indikator ya, Pak. Iya. Indikator level. Iya. Oh ya. Menurut terminologinya itu, menurut kaidah, memang kalau sudah beriman dijamin aman, tapi dalam realisasinya berbeda. Iya, bermacam-macam. Jadi harapan kita ya memang betul lah. Nah, itu makanya Ustadz Kadirun Yahya itu mengatakan begitu. Kalau sudah betul-betul kita ikhlas karena Allah, ya bagus. Nah, jadi itu makanya amanu. Jadi mana fa'ilnya lagi? Ayo, mana fa'il? Setiap fi'il kan ada fa'il. Iya, tersembunyi hum. Jadi itu makanya kalau terjemahkan ini, sesungguhnya manusia itu sungguh dalam merugi kecuali orang-orang yang beriman mereka. Maksudnya manusia yang beriman. Kalau yang beriman itu kan dalam itu, yang percaya, yang sebenarnya beriman itu kan percaya. Berapa rukun iman? 6. Itu. Jadi kecuali orang yang beriman mereka. Terus ada waw di sini. Waw apa namanya? Inilah waw atap. Yang mana yang diatafkannya, disambungkan? Wa amilu. Disambungkan ke amanu. Jadi fiil sama fiil. Mana yang duluan beriman dari beramal soleh? Sama. Ya, selevel bisa ada juga amal soleh baru beriman. Jadi pokoknya hadir semua. Kecuali huruf ataf fa itu beraturan tuh. Untuk huruf ataf summa itu beraturan tuh. Jadi kecuali orang beriman dan beramal soleh. Jadi kalau beriman mereka dan beramal soleh mereka ini kalau dipendekkan, diulang-ulang kan begini. Illal ladzina amanu. Kalau di sini apalagi yang diulang ini? Illal ladzina amilu. Kita sampai kemari. Amilus solihati. Jadi atau lain illal ladzina lagi. Jadi kalau dipendek-pendekkan ini kan ada wa ataf ini. Ya, Ustadz kasih misalnya merah-merah ini ya, akan nampak. Ini waw atap, ini waw atap. Jadi nampak itu yang di atas sama. Berarti ini ada pula waw sini kan sama itu. Sama. Coba misalnya kalau andai kata tidak pakai waw atap dia, bagaimana caranya? Illal ladzina amanu. Satu lagi. Illalladzina amilus solihat. Satu lagi. Illalladzina tawasau bil haq. Satu lagi. Illalladzina tawasau bis sabr. Jadi dikasihlah pemendeknya. Itu kata sambung. Jadi kecuali orang-orang yang beriman mereka. Terus kecuali yang beramal soleh, yang mengerjakan mereka akan yang soleh. Solehat jadi apa fungsinya di sini? Mana fa'il amilu? Hum. As-solehat mana fungsinya sebagai apa? Jabatannya dalam kalimat? Maf'ul.
Iya, maf'ul. Iya. Kan kan maf'ul lah. Lihat sini, ini fi'il. Ini fa'il. Ah, cuma ini berbentuk satu, kata bendanya ini dua, banyak. Banyaknya pun dipelajari. Banyak apa nih? Banyak perempuan. Apa tandanya? Alif sama ta. Jadi bentuknya lagi. Bentuk selain bentuk banyak, dia bentuk apa? Bentuk isimnya ini isim fa'il kah, isim maf'ul kah, isim masdar kah? Fa'il, isim fa'il. Isim fa'il. Jadi iya. Kan berarti solehah, solehatani, solehat. Nah, cuma dia berbentuk banyak perempuan. Jadi kenapa pekerjaan-pekerjaan yang banyak itu dibawa ke perempuan tidak solehun? Itulah bisa didalami juga. Iya. Nah, itu bisa dipelajari, itu makanya ada namanya kamus lisanul Arab. Jadi jangan kemunjit. Kalau munjit dia lari ke turis data. Itu disusun oleh Yahudi. Ya, untuk memudahkan untuk perjalanan. Tapi kalau lisanul Arab itu menjelaskan Al-Quran. Jadi mungkin saja di sini kalau ini menurut mungkin ya Ustadz, supaya jangan kena marah kalau mungkin. Jadi kalau untuk banyak kan ke perempuan. Untuk laki-laki enggak. Ya. Jadi pengembangan itu sebenarnya perempuan. Jadi itu makanya dan mengerjakan mereka yang banyak-banyak atau segala yang baik-baik. Jadi ini berapa ini berkumpul, beriman, mengerjakan yang baik-baik. Terus di sini ulang lagi. Ini maf'ul ya. Pertanyaannya, kalau jadi maf'ul itu kan biasanya ke atas barisnya, begitu mula-mula. Kalau ini kenapa? Iya, kalau maf'ul biasanya kan ke atas barisnya. Misalnya khalaqal arda. Tapi Karena menerangkan amilu. enggak, lupa mungkin ya, karena banyak perempuan itu ganti baris ke atasnya ke bawah. Itu aja tuh. Muslimatin, ya gitu ya. Jadi seperti langit itu kan pakai ta juga, itu makanya khalaqas samawati. Kalau arda khalaqas samawati wal arda. Arda ke atas barisnya, itu yang asli. Ini ke bawah. Jadi dalam hidup ini iman terus dipelajari. Sebenarnya iman itu memang dikatakan sulit, mudah, dikatakan mudah, sulit. Itu makanya ada ayat, jangan kamu kira kamu beriman mudah dengan mengucapkan begitu saja, sedangkan kamu belum diuji. Jadi nampaknya ujian itu untuk mengukur iman seseorang. Wa amilus shalihat, dan mereka mengerjakan yang soleh. Maka di sini diulang lagi. Ini bentuk apa ini bentuknya? Ini belum belajar ya, tapi apa nih? Ini bab tafa'ul namanya, tawasul, tawasa, tafa'ala, begitu. Timbangannya nanti itu. Tafa'ala, tafa'ala. Ini aslinya di sini, kalau yang 3 hurufnya di sini wasaya. Wasaya itu berwasiat. Wow, Ustadz tuliskan sini ya. Ini kalau aslinya adalah yang 3 hurufnya wa, so, ya. Ini wasaya, wasiat. Waktu Ustadz masih di pesantren dulu ada namanya kitab wasaya. Kitab wasaya itu kecil, tapi bunyinya di pangkalnya terus begini, ya bunaya, ya bunaya, ya bunaya, ya bunaya. Itu karena dia berbentuk wasiat. Wahai anakku, wahai anakku. Namanya wasayatul lil abna, atau ausiah. Ini jadi kalau sudah dikasih ta sama alif, berarti kan tawasaya, tafa'ala. Berarti dipakailah di sini saling
berwasiat. Jadi di sini disebutkan orang beriman, mereka mengerjakan segala yang baik-baik, dan mereka pun saling menasehati, wasiat berwasiat sesamanya. Yang diwasiat berwasiatkan itu tepat menepati bilhaq. Bilhaq jar majrur dengan yang benar. Jadi kita berkumpul beria-ia, pesan memesan adalah masalah yang hak. Kalau belajar yang hak, cobalah. Yang hak itu apa arti kalau terjemahnya hak? Benar kan? Tapi kalau dipelajari itu al-haq adalah Allah. Itu kalau mau membaca, tapi ini buku tasawuf juga itu, yaitu Ibnu Arabi. Tapi orang takut membaca nanti bisa sesat katanya. Jadi itu makanya yang hak itu adalah Allah. Pokoknya apa kata Allah itu hak. Misalnya begini ya, hidup hak, mati hak, tua hak, masuk neraka hak, masuk surga hak. Ya, berarti itu maka disebut al-haqqu mir rabbik. Kalau dicontohkan lagi dalam Al-Qur'an, diberi contohnya hak itu adalah air. Itu satu contoh. Atau hak itu adalah emas. Yang batilnya yang mana? Lawan hak kan batil. Kalau air adalah hak, sedangkan ruo atau buihnya itu batil. Itulah dicontohkan Al-Quran supaya murah orang paham. Emas begitu juga. Yang asli emasnya adalah hak. Sedangkan kalau saya tanya sama orang Pariaman, pandai emas, terutama di Palokoto, apa namanya tuh? Di Jawanya pija namanya, ruok-ruoknya tuh, nyokun yang juo. Tapi tidak emas. Jadi kalau dipelajari, kata Allah di dalam Al-Quran, kalau nggak salah saya di dalam surah Al-A'raf itu, contoh yang benar itu seperti air yang mengalir di dalam sungai. Begitu hujan lebat, air mengalir, yang air itu akhirnya sampai ke laut atau terbenam di bumi lagi, itu adalah hak. Sedangkan yang batilnya adalah yang menumpang di atas air, itulah buih. Buih itu air sudah masuk ke laut atau masuk ke bumi, yang buih tercampak-campak. Itu makanya kalau dipelajari, jangan banyak atau jangan mengerjakan hal ruo atau buih. Yang dikerjakan yang hak sajalah. Itu maka hidup ini nampak, tapi jangan dituduh kamu mengerjakan ruo, marah orang sama kita. Jadi terasa kita, kalau iko kerja ambo, ko ruo nyako. Kalau iko kerja ambo, pijanya. Tapi kalau ini kerja saya menurut yang benar, ini hak. Itu maka disebutkan kanal hak. Kanal hak. Waktu ibu kita mau meninggal itu kan begitu, dari bawah dulu. Dingin terus menurut begitu sampai ke dada, terus sampai ke kepala, menurut keterangan kanal hak. Pergi. Ya. Jadi itu makanya saling berwasiat kita, nasihat menasihati supaya menetapi yang hak. Yang hak itu adalah dari Allah. Sudah itu, atap lagi, di sini pun saling bernasihat, wasiat mewasiatin, saya bekerja sama kita dengan sabar. Jadi untuk menegakkan yang hak itu harus sabar. Ya, sabar itu tetap di dalam koridor yang diridai Allah atau tidak mundur. Itu makanya ada dulu Ustadz mendengar juga ceramah dari tuangku. Waktu itu pernah dia orang ceramah suluk lah tengah jam 12 malam. Waktu itu suruhnya Ustaz, Ungku Mudo, yo Buya, Ungku Mudo itu kamarnya Sinan yo. Di Sinan istirahat, kami sedang tawajuh. Ceramah lah jam 12 lewat malam. Lewat jam 12, saya dengar-dengar ceramah Buya itu. Kita harus sabar. Pakai sabarnya, sabar ayye, turun dari langit. Turun dari langit, begitu turun hujan tersangkut di rimba, katanya di kayu-kayu. Sabar, dia mengalir juga, tersangkut di uratnya. Sabar, terus mengalir ke paret-paret, tersangkut lagi. Malah diminum orang lagi, sabar. Jadi akhirnya sampai juga ke laut. Itu masih teringat Ustadz ceramah Buyanya itu.
Suruhnya saya istirahat Sinan Komodo, kami tawajuh, tapi Ustadz waktu mengintip apa yang diceramahkan orang awam. Maka waktu itu hari sudah lewat jam 12 malam, ada yang meraung-raung, ada yang menangis, menyesali perbuatannya. Apa acaranya layangku, ya itu maka minta ampun kepada Allah. Jadi yang 4 hal ini dikumpulkan dalam hidup: beriman, beramal soleh, terus itu beria-ia untuk menepati yang benar, dan diiringi dengan sabar. Kalau begitu hidupnya tidak akan merugi. Tapi selain itu merugi. Tidak percaya, cobalah renung-renungkan. Nanti kalau juga tidak percaya, ada ayat Al-Quran mengatakan lagi, patarabbasu, kamu tunggu tanggal main. Wait and see. Ilahuna fakat. Jadi waktu kita sholat itu biarpun ayat pendek tapi dipahami, ya. Ilahuna fakat nad'u ilallah Allahumma faqihna fiddin wa 'allimnal hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Ayah.